Assalamualaikum Bu Bakti. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi hari ini di Setik? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana Mbak, ada apa ya ini? Ya, kemarin sesuai perjanjian kita Bu, kemarin saya sudah menghubungi Ibu ya terkait tugas saya dalam CGP Bu. Jadi saya diberi tugas di LMS bahwa setiap CGP dalam demonstrasi kontekstual itu diminta untuk wawancara terhadap satu kepala sekolah di luar sekolahnya. Kemarin saya sudah menghubungi Ibu terkait hal ini dan kita janjian pada pagi ini. Gitu ya Bu Bakti. Oke, ada waktu ya? Ada. Alhamdulillah. Saya membutuhkan waktu ya antara 10 sampai 15 menit ke depan. Jadi begini Bu Bakti, terkait tugas saya ini nanti materi yang akan kita wawancara atau materi yang akan kita bahas ke depan itu terkait dengan dilema etika. Nah, kaitannya dengan ini saya akan memberikan sedikit gambaran ya, gambaran kepada Bu Bakti. Nanti seperti apa sih dilema etika, prinsip-prinsipnya dan paradigmanya dipakai agar nanti ketika menjawab pertanyaan atau panduan pertanyaan wawancara kita, Ibu ada sedikit gambaran gitu ya. Siap. Ini bukan menggurui ya Bu, tapi sedikit wawasan saja. Jadi begini Bu, materi yang kita bahas itu adalah dilema etika. Dilema etika itu apa sih? Dilema etika itu adalah sebuah masalah ya. Dilema antara artinya ada sesuatu atau ada dua hal yang saling bertentangan, maka dikatakan sebuah dilema. Dilema etika ini artinya ada sesuatu yang benar dan benar tapi saling bertentangan. Ada dua kebajikan yang saling bertentangan, tapi ini antara benar dan benar. Contohnya rasa kasihan dengan rasa keadilan. Ini kan sama-sama benar. Nah, dia itu bertentangan dalam sebuah masalah, maka ini disebut dengan dilema etika. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya bujukan moral. Nah, bujukan moral ini adalah antara benar dengan salah. Ketika timbul sebuah masalah, tapi ada sisi benar dan sisi salah, maka ini yang disebut dengan bujukan moral, bukan dilema etika. Gitu, oke? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian di dalam dilema etika ini ada 4 paradigma yang menjadi patokan kita dalam kita bekerja di sebuah institusi. Jadi ada 4. Yang pertama itu ketika kita dihadapkan dengan dilema etika, itu ada sebuah pilihan antara individu dan kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa keadilan dengan rasa kasihan. Ini mau pilih mana ya, keadilan atau kasihannya kayak gitu. Jadi yang disebut dengan paradigma. Kemudian yang ketiga itu ada kebenaran lawan kesetiaan. Ini kan sama-sama benar ya Bu ya, nilai kebajikannya sama ini. Kemudian yang keempat itu ada jangka pendek dan lawan jangka panjang. Seperti itu. Jadi ini nanti kalau saya mengambil keputusan ini jangka pendeknya seperti ini, jangka panjangnya seperti ini. Jadi saling bertentangan keempat-empatnya gitu. Ini paradigmanya. Kemudian setiap kita mengambil keputusan dalam dilema itu ada 3 prinsipnya Bu yang akhirnya menjadi goalnya keputusan kita. Pasti yang pertama itu karena kita berbasis hasil akhirnya itu. Kemudian yang kedua berbasis peraturan. Saya memutuskan ini berdasarkan aturan yang berlaku. Gitu. Dan yang terakhir ini berbasis rasa peduli. Jadi saya memutuskan ini karena rasa peduli karena rasa sayang saya, kasih sayang saya kepada A misalnya seperti itu. Itu jadi 3 dasar atau prinsip ya terkait dengan keputusan di. Nah, masih ada lagi satu materi Bu, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan atau pengujian ya. Jadi ada langkah-langkahnya ketika kita akan mengambil keputusan dalam dilema etika. Tapi hal ini tidak menjadi sebuah patokan Bu, harus melalui 9 langkah ini, tidak. Tapi secara tidak sadar kita melalui hal-hal itu. Mesti ada 1, 2, 3 atau berapa yang terlewatkan, tidak masalah. Karena ini bukan patokan yang harus dilalui, tidak. Karena setiap pemimpin itu pasti kan mengambil keputusan berdasarkan banyak hal ya, banyak pertimbangan gitu. Jadi dari mulai mengenal nilai yang bertentangan dulu,
Jadi nilai apa dengan apa nih yang bertentangan, kebajikan mana yang bertentangan, sampai pada akhirnya merefleksi. Nah, jadi kita refleksikan kembali apakah keputusan yang sudah saya ambil itu sebagai pimpinan betul-betul keputusan yang tidak berat sebelah gitu. Apakah ini jangka pendek dan jangka panjangnya sudah saya pikirkan dan seterusnya. Itu yang disebut dengan 9 langkah. Yang di dalamnya itu nanti ada menentukan pihak mana yang terkait, kemudian ada mengumpulkan fakta-fakta, sehingga keputusan yang kita ambil itu meminimalisir kegagalan begitu, kekecewaan orang lain. Iya, begitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Nanti Ibu bisa saya share terkait materi ini biar nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gitu. Nah, ini sedikit atau sekelumit terkait materi di rumah kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi, guys. Semoga bisa Ibu serap ini apa yang sudah saya sampaikan di awal. Kita lanjut terkait wawancaranya ya, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sajikan ke Ibu. Saya sambil nanti menulis jawabannya meski sudah saya rekam ya. Pertanyaan Ibu. Oke, ini pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan sudah saya jelaskan di depan. Identifikasinya itu bagaimana? Oh, ini termasuk kasus dilema etika. Ini termasuk kasus bujukan moral. Identifikasi itu bagaimana? Selama ini saya dalam mengidentifikasi hal tersebut tentunya melihat fakta-fakta dan menanyai dari beberapa pendapat dari rekan-rekan dengan dilema yang muncul, apakah itu termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi memang saya membutuhkan fakta yang saya peroleh dari rekan-rekan sejawat saya. Itu Mbak Ika. Oke, berarti mencari fakta dan alasan mengapa masalah itu bisa terjadi gitu ya. Jadi nanti Ibu bisa menentukan, oh ini ternyata dilema etika, oh ini ternyata bujukan moral. Setelah mendapatkan fakta saya bisa mendapatkan kesimpulan, menentukan ya. Oh ini ternyata dilema etika, ini ternyata bujukan moral gitu ya. Berarti ini dengan kolaborasi dengan teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan ketika dihadapkan dengan sebuah dilema? Intinya seperti itu. Yang pertama tentunya saya harus mempunyai informasi yang cukup dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, saya libatkan berkolaborasi dengan pihak-pihak teman untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, mungkin saya harus mencari dampaknya dari dua kepentingan itu, dampak baik jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Terus tentunya yang terakhir, saya harus bisa memberikan solusi yang diusahakan bisa adil dan tidak ada pihak-pihak yang terlalu kecewa berat. Oke, jadi tidak ingin mengecewakan ya. Iya. Ya, ini patut dicontoh ini. Tidak ingin mengecewakan orang lain ya. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini terkait dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh pimpinan? Itu sudah menjadi kepala sekolah sejak kapan itu? 1,5 tahun yang lalu. 2023. Berarti sudah cukup banyak menghadapi permasalahan di sekolah ya? Ya betul. Oke, jadi ini seperti apa ini? Utamanya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan ketika menghadapi sekolah di sana? Ketika menghadapi tadi yang dimaksudkan etika, mungkin salah satunya dilema etika ya. Pertama tentunya cari informasi dari masalah tersebut. Kemudian setelah saya cari masalah tersebut, yang kedua
kumpulkan informasi-informasi yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, apa ya? Cari solusi alternatif. Bagaimana dalam saya nanti mengambil keputusan, ada alternatif 1, alternatif 2, minimal ada 2 alternatif yang saya buat untuk membuat keputusan tersebut. Kemudian tinjau kembali apa ya keputusan yang sudah saya refleksi tinjau kembali refleksi keputusan yang saya buat. Oke, ini sudah saya catat Bu. Berarti Ibu di sini itu sudah hampir menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan ini Bu. Jadi di sana itu ada yang disebut dengan opsi trilema. Jadi ada beberapa alternatif solusi. Nah, itu namanya opsi trilema di dalam pengujian pengambilan keputusan. Iya, betul. Jadi ada opsi trilemanya. Jadi ada beberapa solusi yang nanti menjadi alternatif yang sebelumnya itu belum terpikirkan. Gitu. Jadi ada Bu di sini. Sudah menjalankan tapi belum tahu apa sih namanya begitu ya. Jadi ini ada Bu di apa namanya mobil kami. Selanjutnya ini Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi mana yang efektif, mana yang tidak perlu untuk dilanjutkan dan seterusnya. Yang efektif yang seperti apa ya? Yang efektif tentunya dalam mengambil keputusan itu saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, tetapi itu antara kolaborasi dengan seluruh teman sejawat. Jadi semua guru baik PTK maupun tenaga pendidik kita libatkan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi keputusan itu terwujud dari hasil kesepakatan. Nah itu yang saya rasa efektif. Nah yang tidak efektif ketika saya harus mengambil keputusan secara cepat. Nah hasil keputusan itu tercipta dari diri saya sendiri. Nah hal itu sangat tidak efektif dan banyak merugikan pihak-pihak yang terkecewakan itu. Berarti ini bisa saya tangkap intinya lagi terkait dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan stakeholder. Pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti kita tahu ya, namanya dilema etika itu saja cukup bertentangan antara benar dengan benar. Tentu saja akan ada banyak tantangan yang dihadapi ketika kita akan mengambil sebuah keputusan yang tepat yang tentunya tidak akan kita sesali di kemudian hari, begitu ya. Jadi kira-kira tantangannya apa? Tantangan yang pertama adalah konsistennya seorang pimpinan. Konsistennya yang dimaksud adalah bagaimana seorang pimpinan itu dalam mengambil kebijakan selalu konsisten yang berasaskan keadilan, tidak berat sebelah. Kemudian yang kedua tentunya tantangan dari pribadi kita sendiri Mbak Ika. Ada kemungkinan aktivitas gitu aturan yang sudah kita terapkan tapi di satu sisi bertentangan pernah kita mengalami sendiri gitu. Bagaimana kalau itu terjadi pada saya begitu ya. Nah ini berarti Ibu mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli Bu. Ada itu di prinsipnya, prinsip dilema etika. Jadi ketika kita mengambil keputusan, bagaimana kalau saya merasakan, berarti Ibu mengambil sebuah keputusan berdasarkan prinsip yang ketiga, itu rasa peduli. Apa yang saya rasakan, bagaimana kalau dia merasakannya, seperti itu. Jadi Ibu sudah menerapkan ini ya. Sebetulnya, tapi belum tahu ada ilmunya ternyata ya. Terima kasih ilmunya Mbak Ika. Ya yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau mungkin ada jadwalnya, misalnya sekarang kita menghadapi sebuah kasus. Oh ya nanti saya jadwalkan 1 minggu ke depan. Nanti kalau ada satu kasus lagi berarti ini jadwalnya minggu depannya lagi gitu. Apakah dieksekusi saat itu? Tentunya ketika kita memulai dilema dan itu dilema yang namanya dilema seringkali itu hal-hal yang urgent.
sering yang saya alami, saya langsung eksekusi saat itu dengan melibatkan tadi kolaborasi itu. Jadi saya langsung eksekusi langsung tanpa menunggu atau memberi jeda waktu yang cukup lama. Berarti ini langsung eksekusi agar masalahnya tidak berlarut-larut. Jadi langsung just gitu ya saat itu juga gitu langsung ketemu solusinya sudah beres gitu ya. Tidak ada jadwal tertentu. Selanjutnya itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ibu kan tidak bekerja sendiri ya di dalam sebuah institusi. Ada orang-orang atau faktor-faktor yang mampu mendukung ibu supaya pengambilan keputusan dalam dilema etika ini eksekusinya wow gitu. Yang pertama adalah dari pimpinan itu sendiri harus berkarismatik. Karismatik ya. Karena insya Allah kalau dengan karismatik bisa menjadi teladan untuk mengeksekusi sebuah keputusan akan lebih mudah. Nah, yang penting juga kita melibatkan pastinya di sebuah sekolah ada guru yang bisa menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Jadi tidak harus guru senior ya. Ini guru yang masih muda pun bisa. Sebenarnya di sekolah kami memang ada guru yang konsisten, dia mudah berbagi ilmu, kemudian dia disiplin, dia menjadi teladan bagi rekan-rekannya yang lebih sepuh. Jadi dia menjadi salah satu rekan kolaborasi saya ketika saya mengambil keputusan tersebut. Karena dengan karismatiknya dia juga bisa memengaruhi teman-teman yang lain, sehingga keputusan yang saya ambil lebih cepat dan tentunya tidak banyak merugikan kami. Berarti dia kalau bisa saya golongkan seorang guru yang dewasa gitu ya, bukan dari usianya tapi dari kematangan mentalnya gitu ya. Ini kayaknya guru agama bukan salah satu guru pembelah. Ya, berarti walaupun usianya masih muda tapi pikirannya kematangannya sudah dewasa begitu ya. Ini bisa dijadikan sebuah kolaborasi ketika ibu sebelum ke teman-teman menanyakan ke guru tersebut ya, ini saya punya masalah seperti ini gimana nih gitu ya. Ini yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi yang sudah ibu sampaikan, pembelajaran apa ini yang bisa ibu petik, yang bisa dari ibu ambil dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan di tentunya ternyata kita sudah melaksanakan langkah-langkah kegiatan yang ada pada modul yang baru kita pelajari ya, tetapi karena ilmu belum saya peroleh, saya tidak asal langsung. Kemudian tadi yang ada sedikit saya ingin tanyakan juga ke Mbak Ika ya, yang kaitannya dengan 9 langkah itu, memang 9 langkah itu mungkin bagus ketika masalah itu atau dilema itu bisa diselesaikan dalam jeda waktu, tapi ketika dilema atau masalah itu harus segera kita eksekusi, kemungkinan 9 langkah itu hanya terlewati 3 atau 5 saja. Tidak apa-apa kan, tidak masalah. Ini kan bukan sebuah patokan yang harus kita laksanakan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ini hanya sebagai sebuah langkah-langkah antisipatif agar keputusan yang kita ambil itu tidak kita sesali. Jadi nanti ada uji. Jadi ada uji bersalah, kemudian ada uji apakah ini bertentangan dengan kode etik atau bertentangan dengan hukum. Jadi ada ujinya seperti itu. Kan jika misalnya ini bertentangan dengan hukum, artinya kita akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Iya, itu ada 9 langkahnya, itu di dalamnya ada yang seperti itu. Itu tidak harus kita menjadikan sebuah patokan harus 9 langkah itu tidak. Jadi ini bisa saya simpulkan ya Bu. Ternyata ibu selama ini dalam pengambilan keputusan itu sudah ada 4 paradigmanya, sudah ada 3 prinsipnya, juga beberapa sudah melalui 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Akan tetapi ibu tidak merasakan hal itu karena belum memiliki ilmunya. Setelah saya berikan tadi sedikit materi, oh ternyata begitu ya, saya sudah melaksanakan begitu. Jadi ibu sudah mendapatkan sedikit ilmu ya dalam wawancara ini ya. Nanti kedepannya semoga saya harapkan di sekolah yang ibu pimpin ini ibu mampu membawa sekolah SD Sidumulyo ini menjadi lebih baik ya, tentunya dari hari ke hari.
Kemudian dalam setiap pengambilan keputusan, utamanya di ilmu etika, Ibu mampu memimpin ya, jadi seorang pemimpin pembelajaran. Ketika pengambilan keputusan Ibu bisa bijaksana, begitu Ibu. Itu doa saya. Mungkin hanya ini saja Bu yang bisa saya tanyakan dalam sesi wawancara kali ini. Terima kasih sudah membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas di LM saya. Ini memperlancar kegiatan saya ke depannya, Bu. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya Bu Bekti waktunya. Di pirang